Halo teman-teman semuanya, ini adalah video ketiga dalam membahas soal VTV. Kita pada video kali ini akan mengkonfigurasi router. Kita langsung masuk pada router, lalu pilih tab CLI, lalu masuk pada mode Global Configuration. Selanjutnya, kita nyalakan terlebih dahulu interface yang menghubungkan router dengan switch, yaitu masukkan perintah interface FA0/0 lalu enter. Setelah itu no shutdown, yang artinya kita akan menyalakan, lalu enter. Setelah itu kita exit, lalu enter. Di sini kita langsung buat sub interface untuk pilannya. Nah, di sini kita buat sub interface dari pilan 10 sampai pilan 70. Kita coba dari pilan 10 dulu, yaitu dengan memasukkan komen interface FA0/0.10 lalu enter. Lalu komen encapsulation.1q10 lalu enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Lalu kita exit. Lalu kita buat sub interface untuk pilan 20 dengan memasukkan komen interface FA0/0.20 lalu enter. Setelah itu lalu encapsulation.1q20 lalu enter. Kemudian masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu kita exit. Kemudian buat sub interface untuk pilan 30 yaitu dengan memasukkan komen interface FA0/0.30 lalu encapsulation.1q30 lalu masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu exit. Setelah itu sub interface untuk pilan 40 yaitu interface FA0/0.40 lalu enter. Setelah itu encapsulation.1q40 lalu enter. Lalu IP address-nya yaitu 40.40.40.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu exit. Lalu masuk interface FA0/0.50 untuk VLAN 50, lalu encapsulation.1q50 lalu enter. Lalu IP address-nya yaitu 50.50.50.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu exit. Lalu masuk pada interface FA0/0.60 untuk VLAN 60, lalu encapsulation.1q60 lalu enter. Setelah itu masukkan IP address-nya yaitu 60.60.60.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu exit. Masuk lagi pada interface FA0/0.70 untuk pilan 70, lalu encapsulation.1q70 lalu enter. Lalu masukkan IP address-nya yaitu 70.70.70.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu exit. Kita coba cek IP interface-nya dengan memasukkan komen do show IP interface brief lalu enter. Di sini bisa dilihat bahwa sub interface-nya semuanya statusnya sudah up, yang artinya sudah menyala. Langkah selanjutnya kita mencoba membuat IP DHCP untuk setiap pilannya. Kita mulai dari pilan 10. Masukkan perintah IP DHCP pool pilan 10 lalu enter. Lalu masukkan network-nya yaitu 10.10.10.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Lalu masukkan IP default router-nya yaitu 10.10.10.1 lalu enter. Lalu masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Di sini saya menggunakan IP Google lalu enter. Setelah itu exit. Lalu buat IP DHCP untuk VLAN lain. Di sini saya untuk VLAN 20 IP DHCP pool VLAN 20 lalu enter. Setelah itu networknya 20.20.20.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Lalu default routernya yaitu 20.20.20.1 enter dan DNS servernya 8.8.8.8 lalu enter. Setelah itu exit. Lalu IP untuk VLAN 30 yaitu IP DHCP pool VLAN 30 lalu enter. Setelah itu networknya 30.30.30.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu default routernya yaitu 30.30.30.1 lalu enter dan DNS servernya 8.8.8.8 lalu enter. Setelah itu exit.
Setelah itu untuk VLAN 40 yaitu IP DHCP pool VLAN 40, lalu networknya 40.40.40.0 dengan subnet maxnya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu default routernya yaitu 40.40.40.1 lalu enter dengan DNS servernya 8.8.8.8 lalu enter. Setelah itu exit. Lalu untuk VLAN 50 yaitu IP DHCP pool VLAN 50 lalu enter. Lalu networknya 50.50.50.0 dengan subnet maxnya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu default routernya yaitu 50.50.50.1 dengan DNS servernya 8.8.8.8 lalu enter. Setelah itu exit. Lalu untuk VLAN 60 yaitu IP DHCP pool VLAN 60 dengan networknya yaitu 60.60.60.0 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu IP default routernya yaitu 60.60.60.1 lalu enter dengan DNS servernya yaitu 8.8.8.8 lalu enter lalu exit. Lalu yang terakhir untuk VLAN 70 yaitu IP DHCP pool VLAN 70 lalu enter. Networknya 70.70.70.0 dengan subnet maxnya 255.255.255.0 lalu enter. Setelah itu IP default routernya yaitu 70.70.70.1 lalu enter dengan DNS servernya 8.8.8.8 lalu enter. Setelah itu exit. Jika sudah konfigurasi di router sudah selesai, kita coba kepada PC, lalu di sini ubah IP-nya menjadi IP DHCP. Dan di sini bisa dilihat bahwa DHCP request successful. Kita coba pada PC yang lain, kita lihat apakah PC lain juga DHCP-nya successful, dan ternyata successful. Di sini saya percepat saja. Di sini pastikan setiap PC IP DHCP-nya successful. Di sini kita coba ping secara acak. Saya mencoba memping dari VLAN 10 kepada VLAN 40 dan awal-awal itu failed, lalu untuk yang kedua kalinya itu akan successful. Kita coba lihat dan hasilnya successful. Di sini juga saya mencoba ping dari VLAN 30 kepada VLAN 60 dan awal-awal failed, lalu untuk yang kedua kalinya itu successful. Nah, teman-teman di rumah bisa mencoba memping antar semua VLAN dan hasilnya pasti akan successful. Di sini saya hanya mencoba memping 2 VLAN karena sebagai percobaan. Oke teman-teman, mungkin itulah dia pembahasan soal PTP pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.